Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tidak lama setelah Yun Zhao selesai berbicara, suara tenang tiba-tiba terdengar dari tenda klan Kadal Kelabu. Jika kamu tidak ingin mati, menyingkirlah. Suaranya tidak keras dan tidak membawa jejak emosi. Itu diisi dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, menyebabkan adegan yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Tatapan semua orang pertama-tama tertarik oleh tenda besar, dan kemudian mereka semua menoleh ke arah Yun Zhao. Murid Yun Zhao menyusut. Dia menatap tenda klan Kadal Kelabu, tapi wajahnya tanpa ekspresi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi agak khusyuk. Tuan, Anda benar-benar berbicara besar. Tapi apa gunanya bersembunyi? Jika Anda memiliki kemampuan, tunjukkan diri Anda. Yun Zhao terdiam sesaat, tapi dia masih mencibir dan berkata. Namun, sebelum dia selesai berbicara, cahaya abu-abu segera keluar dari tenda. Itu langsung melintasi langit, muncul di depan Yun Zhao, dan berubah menjadi cahaya pedang abu-abu yang menusuk. Ekspresi Yun Zhao langsung berubah. Dia meraung, dan permukaan tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam. Itu langsung berubah menjadi api hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi tubuhnya dan melindunginya. Wajah manusia bengkok yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam api hitam, dan mereka menjerit melengking. Namun, pada saat ini, cahaya pedang abu-abu menebas. Pada saat yang sama, itu kabur, dan berubah menjadi 9 cahaya pedang identik yang menebas dari segala arah. Ketika api hitam menyentuh cahaya pedang, mereka segera bubar, dan tidak berpengaruh apapun. Yun Zhao terkejut. Dia membuka mulutnya, dan cahaya hitam menyala. Tapi sebelum dia bisa meludah, 9 cahaya pedang sudah menembus tubuhnya. Yun Zhao mengeluarkan jeritan yang mengental darah. 9 lubang berdarah muncul di tubuhnya, dan dia sudah terbalik dan jatuh ke tanah. 9 cahaya pedang menyala, lalu menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah muncul. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan mulut terbuka, dan tidak bisa bereaksi sejenak. Lagi pula, dalam pikiran mereka, Yun Zhao, yang berada di tahap awal alam dewa sejati, adalah eksistensi yang sangat kuat. Namun pada akhirnya, dia dikalahkan dalam satu gerakan, dan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Seberapa kuat orang yang menyerang? Mereka tidak bisa membayangkan, dan tidak berani berpikir. Kejutan di hati orang-orang ini bisa dibayangkan. Sekarang, cara semua orang memandang ras Kadal Kelabu berbeda. Anggota klan Kadal Kelabu, termasuk Patriark Xian, terkejut dan gembira setelah linglung singkat. Melihat Yun Zhao di tanah, mereka merasakan kepuasan. Xian, jangan tunda lagi. Cepat dirikan kemah. Suara dingin sekali lagi terdengar dari tenda. Iya, Xian sangat gembira. Dia buru-buru menjawab dan melambaikan tangannya. Pada saat ini, wajah klan Kadal Kelabu semuanya memerah karena kegembiraan. Rombongan terus maju. Ras ular Yi di depan mereka buru-buru mengelak, dan 2 tetua tahap Grand Ascension mengambil Cloud Caler di tanah dan bersembunyi ke samping. Beberapa dewa sempurna dari klan lain di dekatnya juga memandangi tenda dengan kagum. Serangan pedang tadi secepat kilat, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Mereka merasa akan sulit bagi mereka untuk menahannya. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Tepat pada saat ini, raungan gemuruh meledak di udara. Cahaya putih melintas di udara dan beberapa sosok muncul dari udara tipis. Mereka tidak lain adalah bawahan dari Three Sprouts Lord sebelumnya. Orang yang meraung tidak lain adalah Miao Kui. Namun, di samping Miao Kui ada seorang gadis muda berjubah putih. Gadis ini mengenakan mahkota Phoenix 5 warna di kepalanya, dan fitur wajahnya hampir identik dengan manusia.
Dia tidak memiliki ciri sedikit pun dari ras asing. Dari segi penampilan, dia adalah kecantikan yang langka di antara umat manusia. Namun, ekspresinya sangat tenang, dan dia memberikan perasaan bahwa dia sulit untuk didekati. Ketika Xian melihat orang-orang ini muncul, ekspresinya langsung berubah. Untuk menjaga ketertiban majelis tamuda, ada aturan bahwa perkelahian pribadi dilarang keras selama majelis. Namun, klan June Prairie semuanya adalah orang-orang berdarah panas, dan sering terjadi perselisihan. Selama tidak ada nyawa yang hilang, bawahan Trisprout Lord pada dasarnya akan menutup mata terhadapnya. Mengapa mereka muncul pada saat ini? Utusan Miao, ada alasan untuk ini, Xian buru-buru menjawab. Xian, klan kadal kelabumu baru saja tiba di sini, dan kamu sudah menimbulkan masalah. Mungkinkah kamu tidak ingin berpartisipasi dalam majelis tamuda? Miao Kui dengan dingin menyela Xian. Aku tidak akan berani, Xian buru-buru menundukkan kepalanya. Kalau begitu serahkan orang yang melakukannya. Miao Kui mendengus dan melihat tenda klan kadal kelabu. Ini, ekspresi ragu muncul di wajah Xian. Adegan yang paling dia khawatirkan masih terjadi. Alis Miao Kui terangkat, dan dia akan meledak. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari tenda, orang yang melakukannya adalah saya. Anda bisa mendatangi saya, tetapi jika Anda ingin menangkapnya, itu tergantung pada kemampuan Anda. Gadis berjubah putih itu melihat ke tenda tempat Han Li berada, dan alisnya sedikit berkerut. Mata Miao Kui berkilat seperti kilat, dan dia bergerak, hendak menyerang. Ini hanya masalah kecil, tidak perlu membuat keributan besar. Bawa Patriark Yun Zhao dan obati lukanya. Serahkan ini padaku, kata gadis berjubah putih itu dengan acuh tak acuh sambil mengangkat tangan untuk menghentikan Miao Kui. Suara gadis itu seperti oriole yang meninggalkan lembah. Itu sangat menyenangkan, dan memberikan perasaan tenang dan damai. Aura pembunuh yang tertinggal di sekitarnya benar-benar mulai menghilang dengan cepat saat gadis itu berbicara. Iya, Miao Kui tampak kagum pada gadis berjubah putih itu. Meskipun dia terlihat sedikit tidak rela, dia masih mengangguk setuju. Sosoknya melintas, dan dia mendarat di tanah. Dengan sangat cepat, dia membawa Yun Zhao dan terbang ke kejauhan. Gadis berjubah putih itu melihat tenda Han Li dan menangkupkan tangannya sedikit. Saya Miao Xiu, Anda memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Bolehkah saya tahu ahli mana yang telah tiba? Apakah Anda bersedia bertemu dengan saya? Gadis berjubah putih itu terdiam sesaat, lalu terdengar suara dingin dari tenda. Tidak perlu. Aku hanya seorang pejalan kaki yang kebetulan berada di sini untuk menyaksikan pertemuan tamuda. Aku akan segera pergi, jadi lebih baik kita tidak bertemu. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini, mereka menunjukkan ekspresi terkejut, dan mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Di padang rumput Juni, pemimpin suku Tiga Kecambah seperti surga. Sebenarnya ada yang berani menolaknya, kecuali mereka sudah lelah hidup. Jika kamu tidak mau menunjukkan dirimu, aku tentu saja tidak akan memaksamu. Namun, pertemuan tamuda adalah acara akbar di June Graceland, jadi harap menahan diri. Kemurahan hati pemimpin suku Tiga Kecambah ada batasnya, jadi tolong bertingkahlah dengan bermartabat. Ekspresi gadis berjubah putih itu masih setenang air. Dia tidak senang atau marah, dan berubah menjadi seberkas cahaya putih yang terbang ke kejauhan. Menyusul kepergian Miao Xiu, suku-suku terdekat yang menonton pertunjukan juga bubar. Namun, cara mereka memandang klan kadal kelabu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, hati cemas Xian perlahan mengendur, dan dia segera memimpin klan kadal kelabu ke depan. Di tenda, ekspresi Han Li tidak berubah, tapi hatinya sedikit rileks. Dengan kekuatannya dan si Chuan Kong, meskipun mereka tidak takut pada pemimpin suku Tiga Kecambah, dan bahkan jika mereka ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikannya,
tujuannya adalah bertahan untuk tujuan lain. Secara alami lebih baik menghindari konflik. Klan Kadal Kelabu dengan cepat tiba di tempat yang ditentukan dan mulai mendirikan kemah. Tidak lama kemudian, Si Yan tiba di tenda Han Li, dan dengan wajah penuh rasa terima kasih, dia membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih banyak kepada Dewa Agung karena telah membantu kami dan mencegah klan Kadal Kelabu kami dipermalukan. Kadal Kelabu kami klan tidak akan pernah melupakan kebaikan besar Anda. Di masa depan, jika Dewa Besar memiliki permintaan, klan Kadal Kelabu kami akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu." Di dalam tenda, Si Feng juga membungkuk penuh terima kasih. Pemimpin suku Si Yan terlalu sopan. "Kamu boleh bangkit." Han Li melambaikan tangannya dan berkata. Si Yan mengucapkan terima kasih lagi, lalu berdiri. Klan Kadal Kelabu telah diintimidasi berkali-kali, dan hari ini, mereka akhirnya melampiaskan amarah mereka. Moral seluruh klan sangat meningkat. Yun Zhao selalu menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Hari ini, dia telah menderita luka yang begitu berat, dan di masa depan, dia pasti tidak akan berani menggertak klan Kadal Kelabu seperti ini. Hari-hari klan Kadal Kelabu akan jauh lebih baik. Dua dewa besar datang ke majelis tamuda ini untuk sesuatu. Yang ini bersedia melakukannya atas nama Anda. Si Yan berkata dengan penuh perhatian. "Kami di sini hanya untuk memperluas wawasan kami, kalian berdua tidak perlu. Kalian boleh pergi." Han Li melambaikan tangannya dan berkata. "Iya." Si Yan dan Si Chuan Kong tidak berani membangkang, dan dengan cepat mundur. Begitu keduanya pergi, Han Li segera mengeluarkan jubah hitam dan memakainya. Dia juga mengeluarkan alat ajaib yang terlihat seperti topi bambu dan memakainya, menutupi seluruh tubuhnya. Si Chuan Kong juga sedikit mengubah penampilannya, menyembunyikan dirinya. Konflik kecil barusan hanyalah selingan kecil. Tujuan utama keduanya adalah menggunakan majelis tamuda untuk mengumpulkan informasi tentang dunia debu. Tidak nyaman untuk mengungkapkan diri mereka dalam bentuk manusia, jadi lebih baik menyembunyikan diri. Ada juga banyak orang yang menyamar di area perdagangan, jadi mereka tidak menonjol. Keduanya saling memandang, dan sosok mereka sedikit bergoyang. Mereka berubah menjadi dua bayangan dan menghilang ke dalam tanah. Saat berikutnya, mereka muncul di dekat area perdagangan. Saat melihat dari jauh, tidak terlalu jelas. Area perdagangannya sangat luas, dengan keliling lebih dari 10 km. Itu dibagi menjadi banyak area dengan banyak jalan kecil berbentuk hui. Sebagian besar barang yang dijual di kios adalah biji, bahan greybis, rumput roh, dan bahan mentah lainnya. Banyak orang bergerak, memilih barang-barang yang mereka butuhkan. Majelis ini benar-benar hidup. Han Li melihat pemandangan di depannya dan tersenyum. Si Chuan Kong melihat segala sesuatu di depannya dengan kegembiraan yang aneh di matanya. Tempat ini sangat besar. Mari berpencar dan mengumpulkan informasi sendiri. Dengan begitu, akan lebih efisien. Han Li mentransmisikan suaranya. Tidak apa-apa. Si Chuan Kong menganggukkan kepalanya dan berjalan ke arah tertentu. Han Li berkeliaran di sekitar area perdagangan dan melihat kios-kios di samping. Dia dengan cepat berhenti di depan sebuah kios milik suku besar. Kualitas berbagai barang di warung ini sangat bagus. Di belakang kios berdiri 3 pria kekar berkepala macan. Masing-masing setinggi 20 kaki, dan seluruh tubuh mereka memancarkan rasa penindasan yang kuat. Mereka sebenarnya semua berada di tahap Grand Ascension. Dalam perjalanan ke sini, Han Li telah mempelajari banyak catatan ras Kadal Kelabu. Dia sudah bisa mengenali banyak ras di padang rumput melalui karakteristiknya. Ketiga orang ini seharusnya dari ras Harimau Yin. Ras Harimau Yin adalah salah satu ras peringkat teratas di Prairie Juni. Mereka jauh lebih kuat dari ras Kadal Kelabu. Insiden sebelumnya di mana mereka diblokir seharusnya tidak terjadi pada mereka. Salah satu makhluk Yin Tiger dengan bekas luka di wajahnya menoleh ke Han Li,
dan bertanya, "Apakah Anda tertarik dengan barang-barang di sini, Tuan?" "Aku di sini bukan untuk membeli barang. Apakah kamu membeli barang di sini?" Han Li bertanya. Ketika ketiga pria itu mendengar ini, mereka saling bertukar pandang, sedikit terkejut. "Jika itu hal yang baik, maka kita akan membelinya." Pria yang terluka itu memandang Han Li dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata. Han Li samar-samar tersenyum. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan kotak batu giok hitam seukuran telapak tangan. Dia kemudian menyerahkannya. Pria yang terluka itu mengambil kotak batu giok dan membukanya. Kulitnya berubah saat dia menutup-tutupnya. "Yang mulia, tolong ikut saya." Pria yang terluka itu memberi isyarat hormat kepada Han Li dan membawanya ke ruangan gelap di belakang stan. Han Li telah mengamati bahwa ada ruangan gelap di belakang stan setiap suku. Itu digunakan untuk transaksi rahasia. Perabotan di dalam ruangan sangat sederhana. Hanya ada satu meja dan dua kursi. Dindingnya diukir dengan karakter sihir. Dia tidak tahu mantra larangan macam apa itu. Keduanya duduk berhadap-hadapan. Baru saat itulah pria berwajah bekas luka itu menarik napas dalam-dalam dan membuka kotak batu giok itu lagi. Dia melihat kristal abu-abu tua seukuran kepalan tangan tergeletak di dalam kotak. Itu ditutupi dengan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya dan terlihat sangat mirip sarang lebah. Dari waktu ke waktu, kabut abu-abu akan keluar dari kristal sarang lebah. Itu terlihat agak misterius. Nightmare Beehive Crystal milikmu memiliki kualitas yang sangat bagus. Itu dianggap sebagai item kelas atas. Kami akan mengambilnya. Berapa banyak kristal abu-abu yang kamu inginkan? Kamu juga bisa menukarnya dengan item lain. Pria yang terluka itu memandangi kristal abu-abu gelap di dalam kotak dan berkata, "Yang mulia adalah orang yang jujur. Tampaknya itu adalah pilihan bijak untuk mencari suku macan Yin Anda. Dalam hal ini, mari kita langsung ke intinya. Saya ingin 300 kristal abu-abu." Han Li samar-samar tersenyum. "Ini, 300 agak mahal. Kami akan mengambil 160. Pria bekas luka itu mengungkapkan ekspresi canggung dan menunjukkan 3 jari. 270. Han Li berkata dengan suara yang dalam. 180 adalah yang paling bisa saya lakukan. Pria yang terluka itu menggelengkan kepalanya. Keduanya menawar sebentar dan akhirnya memilih 200 kristal abu-abu. Pria berwajah bekas luka itu melambaikan tangannya, mengeluarkan cincin penyimpanan tulang, dan menyerahkannya. Han Li mengambil storage bone ring dan memindainya dengan sense spiritualnya. Di dalamnya ada tumpukan kecil kristal abu-abu, yang masing-masing berukuran setengah kepalan tangan. Jejak samar gas abu-abu bisa terlihat mengalir di dalamnya. Item ini disebut Grey Crystal, dan itu adalah mata uang yang digunakan oleh para kultivator di dunia debu. Itu mirip dengan batu asal abadi dunia abadi, tetapi mengandung energi fiendis yang sangat murni. Di sisi lain, Hornet's Nest Crystal adalah material dunia debu yang dia peroleh dari tas penyimpanan Rat Immortal. Mengumpulkan informasi juga membutuhkan beberapa biaya, jadi Han Li memutuskan untuk menjual kristal sarang lebah ini dengan imbalan beberapa kristal abu-abu. Dia membalik tangannya dan menyingkirkan storage bone ring. Dia diam-diam senang. Beehive Crystal ini hanyalah salah satu dari banyak bahan berharga di kantong penyimpanan Rat Immortal. Itu sangat biasa-biasa saja, namun bisa dijual seharga 200 kristal abu-abu. Dia tidak tahu berapa nilai bahan lainnya, tetapi nilai tas penyimpanan itu jauh di luar dugaannya. Rekan Taois, apakah Anda memiliki kristal sarang lebah mimpi buruk lagi pada Anda? Atau bahan berharga lainnya? Daripada menghabiskan tenaga untuk mencari penjual lain, mengapa tidak menjual semuanya ke suku Yin Tiger saya? Anda tidak perlu khawatir tentang harga. Reputasi suku harimau Yin selalu baik. Kami tidak akan mengecewakan Anda.
Pria yang terluka itu menyingkirkan Nightmare Beehive Crystal dan menatap Han Li dengan antisipasi. Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata, item ini adalah sesuatu yang saya temukan secara kebetulan. Bagaimana saya bisa memiliki lebih banyak? Mendengar ini, mata pria yang terluka itu berkilat kecewa. Meskipun saya tidak memiliki apapun untuk dijual kepada Anda, saya masih ingin membeli beberapa barang dari suku macan Yin Anda. Kata Han Li sambil tersenyum. Oh, apa yang ingin dibeli oleh dirimu yang terhormat? Wajah pria bekas luka itu bersinar lagi saat dia bertanya. Saya ingin membeli beberapa buku kuno dari suku macan Yin Anda. Han Li berkata, buku kuno? Buku kuno apa? Pria yang terluka itu terkejut dan segera menjadi waspada. Jangan khawatir, saya tidak ingin teknik rahasia suku macan Yin Anda. Saya ingin buku-buku tentang geografi manusia, material, dan hal-hal lain. Akan lebih baik jika mereka berada di luar June Prairie atau bahkan wilayah Blacktooth. Suku macan Yin adalah suku besar di June Prairie. Seharusnya ada banyak buku di daerah ini. Han Li berkata sambil tersenyum. Dalam perjalanannya ke sini, kios-kios itu hanya memiliki semua jenis bahan. Dia tidak melihat satu buku pun. Ini tidak mengherankan. Majelis Tamuda terutama digunakan untuk perdagangan barang. Siapa yang akan menghabiskan upaya untuk mengumpulkan buku? Jika Han Li ingin mengumpulkan semua jenis informasi, dia hanya bisa menggunakan metode ini. Ekspresi pria berwajah bekas luka itu mereda setelah mendengar ini sebelum dia menatap Han Li dalam-dalam, dan berkata, jadi kamu menginginkan buku-buku tebal ini. Aku bisa menjualnya kepadamu, tetapi buku-buku tebal ini dikumpulkan oleh rasku dengan susah payah, jadi mereka tidak akan murah. Selama itu berharga, semakin banyak semakin baik, kata Han Li sambil tersenyum sambil mengetukkan jarinya di atas meja. Baiklah, tolong tunggu di sini sebentar. Pria yang terluka itu berdiri dan pergi. Setelah setengah jam, Han Li meninggalkan kios suku Yin Tiger dengan senyum tipis di wajahnya. Dia telah memperoleh banyak buku dari suku Harimau Yin. Dia baru saja melihat-lihat. Kebanyakan berada di luar June Prairie. Ada juga beberapa yang berada di luar wilayah Blacktooth. Han Li tidak berhenti dan terus berjalan ke depan. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Langit sudah gelap. Kandang digantung di mana-mana di titik perdagangan. Kunang-kunang putih ditempatkan di dalam, memancarkan cahaya putih terang yang menyinari titik perdagangan. Saat malam semakin larut, titik perdagangan menjadi semakin semarak. Han Li berjalan di sepanjang kios dengan suasana hati yang baik. Dalam setengah hari terakhir, dia telah menemukan dua suku lagi dan menjual beberapa bahan. Dia juga membeli beberapa buku tentang dunia debu. Tiga suku yang dipilih Han Li semuanya adalah suku besar. Jumlah informasi yang dia beli jauh melampaui buku-buku suku kadal kelabu. Dia menghitung dalam hati dan memutuskan untuk sementara berhenti membeli buku. Pertama, informasi yang dia beli kurang lebih cukup. Selain itu, informasi June Prairie disegel, sehingga informasi yang disimpan di setiap suku hampir sama. Apalagi membeli buku di majelis tamuda adalah hal yang aneh. Jika dia melakukannya terlalu sering, mungkin akan menarik perhatian orang lain. Han Li meletakkan pikirannya dan melihat barang-barang di kedua sisi kios. Dalam perjalanan ke sini, dia telah mempelajari buku-buku suku kadal kelabu. Dia sudah memiliki beberapa kemampuan untuk menilai hal-hal di dunia debu. Menambah kesadarannya yang kuat, dia dengan cepat menemukan banyak hal baik. Ini. Dia tiba-tiba berhenti di depan sebuah kios. Matanya di bawah jubah menunjukkan sedikit kegembiraan. Kios di sini tidak besar. Sebagian besar item adalah rumput roh. Tidak banyak biji dan bahan lainnya. Di belakang warung berdiri dua orang dengan tanduk di kepala dan sisik ikan di wajah mereka. Mereka tampak seperti manusia ikan. Teman, apa yang kamu sukai? Salah satu manusia ikan menyapa dengan hangat.
Han Li melihat sebuah kotak di sudut kios. Di dalamnya ada puluhan tanaman tembus pandang. Daunnya tipis seperti kristal es, dan pembuluh darah di dalamnya tersebar dengan jelas. Dia sangat akrab dengan rumput ini. Itu adalah bahan utama untuk menyempurnakan Evil Purging Pill, bunga pahit. Bahan-bahan ini sangat berharga di dunia abadi, tetapi dengan santai ditumpuk di sana. Berapa harga rumput roh ini? Han Li menunjuk bunga pembersih pahit. Oh, kamu mau rumput kristal es ini? 3 kristal abu-abu untuk 1. Kata Fishman dengan santai. Seolah-olah antusiasmenya telah sangat berkurang. 3 kristal abu-abu, Han Li terdiam. Bunga pembersih pahit adalah rumput roh kelas atas di dunia abadi. Harganya tidak murah. Sebagian besar waktu, itu bahkan tidak bisa dibeli dengan batu abadi, namun harganya sangat murah di dunia debu. Rumput kristal es, sepertinya aku pernah mendengar nama ini sebelumnya, hatinya tergerak ketika dia mengingat buku-buku suku kadal kelabu yang telah dia baca beberapa hari yang lalu. Salah satu buku sepertinya menyebutkan rumput ini. Dia berpikir kembali, dan kenangan samar di benaknya dengan cepat menjadi jelas. Menurut catatan, rumput ini tumbuh di tempat yang dingin. Di kedalaman June Prairie, ada rawa tak berdasar di mana sejumlah besar rumput kristal es tumbuh. Namun, rumput kristal es tidak berguna melawan makhluk dunia debu. Dengan demikian, catatan hanya menggambarkannya secara singkat dan tidak menggambar apapun. Kalau tidak, dia pasti sudah mengenalinya sebagai bunga pembersih pahit. Efek Bitter Purging Flower adalah membuyarkan niat membunuh. Benda ini berbahaya bagi makhluk dunia debu, jadi tidak heran harganya sangat murah. Dengan mengingat hal itu, Han Li tiba-tiba menyadari, dan bertanya, apakah hanya itu? Ekspresi terkejut muncul di wajah kedua duyung setelah mendengar ini. Rumput kristal es hanya bisa digunakan untuk memurnikan beberapa racun. Apalagi itu tidak jarang sama sekali. Siapapun yang pergi ke rawa tanpa dasar akan dapat memetik banyak. Sebenarnya ada seseorang yang ingin membeli banyak. Maaf, benda ini tidak banyak gunanya. Kami hanya memilih ini. Manusia ikan yang lebih tua menggelengkan kepalanya. Oke, kalau begitu berikan semuanya padaku. Han Li tidak mengejar masalah itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia sudah mendapatkan peta June Prairie dari Grey Lizard Tribe. Dia tahu bahwa bunga pembersih pahit diproduksi di rawa tanpa dasar. Dia bisa memilih batch kapan saja. Apalagi puluhan batang di depannya sudah cukup baginya untuk memurnikan pil. Kedua manusia ikan buru-buru membungkus bunga pembersih pahit dan menyerahkannya. Kedua belah pihak menyerahkan uang dan barang. Transaksi cepat selesai. Teman, apakah kamu masih membutuhkan rumput roh lainnya? Kami, klan Moyu, ahli dalam menumbuhkan semua jenis rumput roh. Kamu bisa melihat anggrek rawa ini. Mereka semua berusia lebih dari 10.000 tahun. Juga, ini rumput roh mati baru saja dipetik. Mereka tidak kehilangan khasiat obatnya. Manusia ikan yang lebih tua dengan antusias memperkenalkan rumput roh lainnya. Han Li telah melihat catatan anggrek rawa dan rumput roh mati dalam catatan suku kadal kelabu. Mereka berdua memiliki niat membunuh yang kuat dan dianggap rumput roh yang berharga di dunia debu. Namun, barang-barang ini tidak berguna baginya, jadi dia tentu saja tidak akan membelinya. Akibatnya, Han Li menggelengkan kepalanya ke pihak lain dan segera meninggalkan kios. Dia berjalan maju dengan kilatan di matanya. Pengalaman membeli Bitter Purging Flower telah memberinya peringatan. Dunia debu dan dunia abadi sejati adalah dua dunia yang berbeda. Sumber daya berbeda. Hal-hal yang tidak berharga di dunia debu bisa sangat berharga di dunia abadi sejati. Karena dia telah datang ke dunia debu, dia mungkin juga mengumpulkan lebih banyak barang seperti bunga pembersih pahit. Ketika dia kembali ke dunia abadi sejati di masa depan, dia akan segera mendapat untung besar. Omong-omong, meskipun dia tidak kekurangan immortal metaseton, dia tidak akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak.
Tuhan tahu kapan dia akan membutuhkannya. Jika dia menunggu sampai dia membutuhkannya, maka dia akan berada dalam posisi pasif. Namun, kedua dunia memiliki nama yang berbeda untuk materi ini. Tidak mudah mengikuti peta, jadi dia hanya bisa mencoba peruntungannya dan perlahan mencarinya. Dia mengingat atribut yin rumput roh dan biji di dunia abadi sejati. Pada saat yang sama, dia menyebarkan sedikit indera ilahinya dan dengan hati-hati memeriksa kios-kios di sekitarnya.